Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dede Imam Saputro. Saya berasal dari kelas 08 TPLM 001 di Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi, di mana materi ini adalah salah satu mata kuliah dari etika profesi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang saya beri judul dengan sejarah dan isu etika komputer. Pertama, mari kita mulai aja. Yang pertama adalah dimulai dari sejarah etika komputer itu sendiri. Bagaimana sejarah etika komputer? Komputer ditemukan oleh Howard Aiken pada tahun 1973. Penemuan komputer ini yang menjadi tonggak lahirnya daripada etika komputer itu sendiri, yang hingga saat ini terus berkembang dan semakin berkembang. Lalu sejarah yang selanjutnya adalah disesuaikan dengan perkembangan itu tadi, etika komputer mengalami perkembangan dengan berbagai macam tahap. Apa saja tahapnya? Berikut ini tahapnya. Pertama adalah pada era 1940 sampai dengan 1950-an. Diawali dengan penelitian seorang peneliti yang bernama Norbert Wiener, yang dimana dia adalah seorang profesor dari MIT yang meneliti tentang komputasi pada meriam yang mampu menembak jatuh pesawat yang melintas di atasnya pada Perang Dunia Kedua. Dia mulai memikirkan tentang modernisasi daripada jaringan komputer, daripada komputer itu sendiri yang mulai berkembang di awal tahun 1940-an sampai 1950-an. Selanjutnya adalah pada era 1960-an. Bagaimana di era 1960-an? Yaitu dengan ungkapan seorang peneliti lain yang bernama Don Parker, yang mengungkapkan bahwa that when people entered the computer and center, they left their ethics at the door. Yang artinya di mana ketika seseorang sudah memasuki dunia komputer, berarti mereka sudah keluar daripada pintu daripada etika. Dalam contoh kasus pemrosesan data, spesialis komputer bisa mengetahui data apa saja secara cepat tanpa mereka memikirkan etikanya. Dan di sini Don Parker dari SRI International Menlo Park, California melakukan riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah tersebut dan yang tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer. Yang selanjutnya yaitu adalah pada era 1970-an, di mana Joseph Wisnom menciptakan suatu program yang bernama ELIZA. Yang ini adalah tiruan dari sebuah program yang dinamakan dengan psikoterapis Rogerian, yang melakukan wawancara dengan pasien, bukti bahwa komputer akan segera mengotomasi atau mengotomatisasi mungkin psikoterapi tersebut. Ya, jadi mulai adanya otomatisasi komputer di tahun ini. Lalu selanjutnya pada era 1980-an. Ya, pada era 1980 ini kemunculan kejahatan komputer mulai muncul, antaranya seperti virus, unauthorized login dan lain-lain. Itu berkembang menjadi suatu diskusi serius tentang masalah etika komputer dengan semua ini, sehingga lahirlah buku Computer Ethics yang ditulis oleh Johnson pada tahun 1985 yang membahas tentang kejahatan komputer atau computer enabled crime dan masalah yang disebabkan kegagalan sistem komputer. Jadi dengan invasi dari komputer, keluasan pribadi melalui database dan perkara pengadilan mengenai kepemilikan perangkat lunak ini menjadi masalah pada tahun ini. Oke, kita bahas lagi selanjutnya di era atau di tahun 1990-an sampai dengan sekarang, di mana implikasi pada bisnis yang semakin meluas akibat kejahatan komputer. Tadi mulai dari virus, lalu segala macam, sehingga
membuat lahirnya forum-forum yang peduli pada masalah tersebut. Yang diantaranya forum tersebut adalah yang pertama ada Ethicom dari Simon Rogerson, lalu ada CEPE dari Jero van Hoven, dan lain-lain. Nah, mulai saat ini bidang etika komputer menjadi salah satu bidang ilmu utama yang menjadi riset di perguruan tinggi karena keseriusan masalahnya atau di mana kejahatannya yang semakin meningkat. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita bahas sejarah atau saya bahas sejarah etika komputer, sekarang saya akan membahas tentang etika komputer di Indonesia. Bagaimana dengan etika komputer di Indonesia? Pemikiran tentang etika komputer diadopsi menjadi sebuah kurikulum wajib. Di Indonesia, semua perguruan tinggi di bidang komputer sudah memulai membahas tentang etika komputer agar para lulusannya mungkin mengerti dan memahami etika mereka dalam profesi di bidang IT. Selanjutnya, ada pembahasan tentang pandangan dalam cakupan etika komputer. Bagaimana pandangan dalam cakupan etika komputer? Berikut ini. Yang pertama ada masalah, di mana bagaimana teknologi komputer harus digunakan. Selanjutnya adalah etika komputer itu sendiri, di mana dapat menentukan apa yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita punya masalah dengan komputer, bagaimana teknologi komputer itu harus digunakan. Dan ketika kita mengerti tentang etika komputer, jadi kita dapat menentukan apakah yang kita lakukan ini dalam menyelesaikan masalah itu benar atau salah, seperti itu. Selanjutnya adalah isu-isu pokok etika komputer. Isu-isu yang mulai berkembang dari zaman dahulu yang 1940 itu sampai dengan sekarang. Yang pertama adalah kejahatan komputer. Kejahatan komputer sudah kita bahas seperti tadi, yang dilakukan oleh komputer dan sebagai basis teknologinya. Kejahatan yang digunakan komputer secara ilegal, misalnya hacking, cracking, seperti itu, carding, spam, virus, yang disebabkan oleh komputer dan di dalam teknologi itu disebut dengan kejahatan komputer. Sini ada virus, ada spam, penyadapan, lalu DOS, dan melumpuhkan target. Itulah denial of service. Selanjutnya, isu komputer selanjutnya adalah cyber ethics. Itu tadi adalah etika komputer, di mana implikasi dari internet memungkinkan penggunanya untuk semakin meluas. Ya, jadi sekarang kan teknologi internet sudah meluas ke seluruh dunia bahkan ya. Jadi tak terpatahkan dan tak teridentifikasi dalam dunia anonimus. Jadi kejahatan cyber ethics mungkin saja bisa terlewat, mungkin saja bisa dilanggar dan lain-lain. Internet sebagai perkembangan di bidang komputer. Nah ini ya, sebagai alat komunikasi, di mana internet sudah menjadi kebutuhan pokok sebagian masyarakat di Indonesia bahkan dunia. Selanjutnya adalah isu-isu pokok etika komputer yang selanjutnya, yaitu netiquette, di mana permasalahan pengguna berasal dari berbagai negara hidup dalam dunia anonimus, di mana tingginya penggunaan internet melahirkan aturan baru. Nah, ini permasalahan yang berasal dari negara hidup dalam dunia internet itu menimbulkan aturan baru yang disebut dengan netiquette ini, di mana netiquette merupakan acuan etika dalam berkomunikasi. Jadi etiket yang mengatur kita dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiquette itu ditetapkan oleh IETF atau IETF, the Internet Engineering Task Force. Itulah yang mengatur isu-isu pokok etika komputer. Yang selanjutnya adalah e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah electronic commerce, di mana itu dapat diartikan dengan perdagangan online yang sudah mulai marak hingga saat ini, di mana model perdagangannya melalui elektronik, seperti contohnya ada Shopee, ada Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya,
Ini yang membuat sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet menjadi mungkin ada yang secara ilegal atau tidak resmi, menjadi sebuah isu pokok etika komputer selanjutnya, di mana e-commerce sudah mengubah bisnis yang tadinya secara konvensional orang membeli ke pedagang, ke pasar, ke toko, sekarang melahirkan proses yang baru dengan internet, tinggal pesan gitu kan ya, lalu melahirkan implikasi negatif seperti kejahatan, penipuan, kerugian, masalah pajak, perlindungan data konsumen yang kita tidak tahu apakah data kita aman atau tidak di e-commerce tersebut, lalu pemalsuan tanda tangan digital karena keanonimusan tadi itu ya. Itu isu pokok dari e-commerce. Selanjutnya adalah isu pokok dari pelanggaran HAKI atau hak atas kekayaan intelektual, di mana masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual ini misalnya adalah pembajakan, cracking, illegal software, dan lain-lain. Illegal software contohnya seperti apa? Seperti kalau kita download software yang tidak ada resminya, yang tidak ada lisensinya, itu masuk ke dalam illegal software, pembajakan, cracking, itu dan lain-lain. Selanjutnya adalah isu pokok etika komputer yang selanjutnya ada tanggung jawab profesi, di mana sebagai bentuk tanggung jawab moral kita sebagai IT atau kita sebagai yang bekerja di dunia teknologi harus bertanggung jawab, perlu menciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati. Misalnya